Menjual altcoin kelihatannya simple, tinggal buka aplikasi, klik tombol sell, posisi langsung ke close. Tapi kenyataannya nggak sesimpel itu. Satu keputusan bisa jadi penentu apakah kamu keluar dengan profit atau malah nyesel karena exit terlalu cepat. Saya sering lihat trader yang sebenarnya udah pegang posisi yang cukup bagus, misalkan beli altcoin waktu harganya masih murah, lalu sekarang udah naik misalkan 2 kali lipat, tapi karena nggak punya exit plan, profit yang harusnya bisa di lock malah hilang begitu aja. Kadang karena panic selling pas market koreksi tipis, kadang karena terlalu ngotot nunggu harga tembus all time high baru. Di video ini saya akan bahas kesalahan-kesalahan umum yang sering kejadian waktu sell altcoin. Kalau kamu sering bingung kapan waktu yang pas untuk take profit atau takut salah timing pas close position, semoga pembahasan ini bisa bikin strategi trading kamu jadi jauh lebih terukur dan lebih tenang. Panic selling dan FOMO. Salah satu hal yang paling bikin trader kehilangan peluang adalah rasa panik ketika market bergerak cepat. Saat kamu lagi santai, buka chart, dan tiba-tiba lihat altcoin yang kamu pegang drop 10-20% dalam sehari, perasaan nggak enak akan langsung muncul. Ada dorongan buat tekan tombol sell secepat mungkin, biar nggak makin nyangkut. Reaksi itu sebenarnya wajar, tapi di dunia kripto, pergerakan tajam dalam waktu singkat memang sudah jadi bagian dari permainan. Market yang volatile bisa bikin harga jatuh dalam hitungan jam, lalu balik lagi dengan kecepatan yang sama. Kalau setiap lihat candle merah habis itu kita langsung keluar, kemungkinan besar keputusannya itu lebih digerakkan dari rasa takut, bukan strategi yang memang sudah disiapkan dari awal. Itulah yang disebut panic selling dan juga FOMO. Dua reaksi spontan yang muncul dari emosi, bukan logika. Biar bisa lebih tenang, trader biasanya butuh pegangan. Salah satunya dengan analisis sederhana. Misalkan contoh simple, chart multi time frame yang bisa kasih gambaran besar apakah pergerakan yang kamu lihat ini cuma koreksi kecil atau tanda awal reversal. Selanjutnya nggak punya exit strategi. Dan disinilah kesalahan kedua yang sering terjadi. Karena banyak trader yang fokus banget cari entry tapi lupa untuk nyiapin exit plan mereka. Kalau ditanya, kebanyakan trader bisa jelasin dengan semangat kapan harus entry. Tapi giliran ditanya kapan harus exit, jawabannya sering nggak jelas. Padahal hasil trading itu lebih banyak ditentukan bukan saat masuk position, tapi saat nutup position. Coba bayangin skenario sederhana, kamu beli altcoin di harga yang cukup bagus. Beberapa minggu kemudian, posisi kamu udah profit. Tapi karena nggak punya target yang jelas, posisi itu terus ditahan. Harapannya sih, biar harga bisa naik lebih tinggi, 10 kali sampai 20 kali lipat. Hari berganti hari, candle masih naik turun, dan kamu masih nunggu signal tambahan. Sampai akhirnya marketnya retrace, tren melambat, dan profit yang tadinya jelas di depan mata, pelan-pelan malah menghilang, break even atau malah jadi rugi. Kebalikannya juga nggak jarang terjadi. Ada trader yang buru-buru keluar begitu harga naik sedikit. Alasannya takut marketnya berbalik arah. Padahal trennya misalkan masih bullish, volume masih kuat. Dan kalau mau sabar sebentar, potensi profitnya bisa jauh lebih besar. Tapi karena nggak punya rencana, keputusannya jadi reaktif. Kadang untung tipis, kadang malah rugi karena salah timing. Exit plan itu sangat penting. Misalnya kamu bisa set target take profit di kisaran 20-30%. Begitu level tersebut tercapai, sebagian posisi dilepas, tapi nggak harus semua. Jadi kalau harga lanjut naik, masih ada sebagian yang ikut jalan. Dan kalaupun turun, setidaknya sebagian profit sudah di-secure. Semua itu sebenarnya bisa dijalankan lebih gampang dengan tools yang ada. Misalkan tools atau fitur take profit ataupun fitur stop loss. Jadi nggak perlu selalu ngejar jackpot. Tapi harus tahu yang penting kapan cukup dan kapan mesti cut loss serta kapan waktunya take profit. Sebelum kita lanjut, kalau kamu baru mau mulai untuk investasi dan juga trading kripto, dan masih bingung nih untuk cari exchange yang punya likuiditas bagus, yang koin atau tokennya lengkap, yang punya fitur lengkap, serta gampang digunakan, dan yang paling penting exchange mana ya yang benar-benar aman. Kau bisa cobain pakai exchange global nomor 1 yang ada di dunia, yaitu Binance. Kau bisa cek sendiri di CoinMarketCap ataupun di artikel-artikel lainnya. Sampai saat ini yang menduduki posisi nomor 1 dari trading volume itu masih Binance. Jadi kalau dari segi liquidity dan juga keamanan nggak usah ditanyakan lagi. Kau bisa langsung buat akunnya via QR yang sudah saya taruh di layar ini, atau bisa langsung klik linknya yang sudah saya taruh di deskripsi. Kalau kamu daftar via QR atau link tersebut, kamu akan dapetin free 6 USDT atau setara 100 ribuan setelah kamu melakukan KYC dan first deposit kamu. Lumayan kan untuk tambah-tambah modal trading kamu. Kalau kamu user Android dan kesulitan untuk download apps-nya, saya juga sudah siapkan link lengkapnya untuk apps-nya ada di deskripsi. Silahkan dicek dan enjoy 6 USDT gratisnya. Lanjut, kita akan bahas mengenai salah timing market. Setelah punya exit plan, masalah berikutnya biasa muncul di timing. Banyak trader kepikiran gimana caranya jual tepat di puncak biar profitnya maksimal. Kedengarannya ideal, tapi makin ngejar top, biasa makin sering juga kelewatan momen. Situasinya sering mirip, posisinya udah hijau lumayan, tapi masih mikir harga bisa naik lebih tinggi lagi. Akhirnya ditahan terus, nunggu candle berikutnya, nunggu signal tambahan, sampai akhirnya marketnya ternyata keburu koreksi dan profit yang tadi udah lumayan malah jadi tipis atau bahkan hilang atau bahkan jadi rugi. Kebalikannya juga sering kejadian, baru naik dikit langsung exit karena takut harganya retrace, padahal tren masih kuat dan ternyata harga malah lanjut rally lebih tinggi. Ujung-ujungnya muncul penyesalan karena entry bagus tapi keluarnya nggak ideal. Timing market ini emang cukup tricky, nggak ada trader yang bisa selalu tepat. Yang lebih realistis adalah bikin range, bukan harga pasti. Misalkan ketika posisi udah profit di kisaran 40-60%, kau bisa mulai scaling out sebagian. Ini merupakan contoh
contoh dari SOP trading. Kalau ternyata harga lanjut naik, masih ada potensi yang ikut jalan. Kalaupun turun, setidaknya ya udah secure seperti yang tadi kita bahas. Fokus kita itu bukan ngejar harga tertinggi, tapi gimana caranya bisa keluar dengan aman dan konsisten. Karena market itu selalu bakal kasih peluang baru. Jadi lebih baik amanin step by step daripada habis energi ngejar sesuatu yang nggak pasti. Selanjutnya terlalu tergantung pada signal orang lain. Ada juga hal yang nggak kalah bikin seorang trader itu goyah, yaitu terlalu bergantung pada signalnya orang lain. Awalnya mungkin kamu udah yakin nih sama posisi ini, entry-nya jelas, targetnya udah ada, tapi begitu scroll Twitter atau nonton video, tiba-tiba ada yang bilang, udah exit nih. Nggak lama muncul analisa dari orang lain yang bilang, ini waktunya jual. Di titik itu, rencana kamu yang tadinya udah mantap, langsung terasa goyah. Tanpa sadar, pikiran mulai berubah, mulai ragu. Padahal kondisi setiap orang kan beda-beda. Bisa jadi dia entry dari bawah, sementara kamu baru masuk beberapa minggu lalu. Tapi karena takut salah langkah, akhirnya kamu ikut juga, keluar bareng-bareng. Kadang hasilnya rugi, kadang cuma dapat profit nanggung, dan setelah itu biasanya muncul penyesalan. Bukan berarti nggak boleh ya dengan orang lain, tapi kalau semua keputusan bergantung pada analisa luar, kamu jadi nggak punya arah sendiri. Setiap ada suara baru, kamu ikut belok. Semakin sering terjadi kejadian seperti ini, semakin susah juga percaya sama strategi yang kamu buat sendiri. Kalau kamu ngerasa sering galau gara-gara signalnya orang lain, masalahnya mungkin bukan kurang informasi, justru karena kebanyakan. Terlalu banyak pintu yang dibuka, ini bakal bikin kamu makin bingung. Kadang solusi paling sederhana adalah berhenti sebentar, lihat lagi posisi kamu sendiri, entry di mana, targetnya apa, dan apa alasan kamu masuk dari awal. Fokus ke itu, bukan ke analisa orang lain. Selanjutnya, overexposing ke one coin. Banyak trader yang terlalu merasa percaya diri penuh terhadap satu koin tertentu. Entah karena proyeknya kelihatan solid, timnya kredibel, atau komunitasnya besar. Keyakinan itu sering bikin alokasi jadi nggak seimbang. Sebagian besar modal ditaruh hanya di satu altcoin. Awalnya kondisi ini mungkin nggak terlalu kerasa, apalagi selama market bullish, portofolio terlihat bagus-bagus saja. Apalagi kalau nilainya naik terus, rasa percaya diri pun ikut bertambah. Tapi begitu marketnya goyah, misalkan masuk ke bear market, rasa cemas mulai langsung muncul. Karena kamu sadar, kalau koin itu drop, dampaknya nggak main-main. Nilai portfolio kamu bisa anjlok besar hanya karena ada satu aset doang di situ. Akhirnya dari sana, keputusan untuk jual atau hold jadi penuh tekanan. Bahkan ketika marketnya belum benar-benar rusak, perasaan stres itu udah datang duluan karena bobotnya ya terlalu berat di satu tempat. Inilah pentingnya diversifikasi. Diversifikasi bukan berarti kamu harus pegang 10 atau 20 koin sekaligus. Itu justru bisa bikin makin ribet atau susah dipantau. Tujuannya lebih ke distribusi resiko. Dengan pegang 3-5 aset utama yang punya fundamental jelas, kamu bisa bagi alokasi dengan lebih sehat. Jadi kalau satu koin goyang, masih ada bantalan dari koin lainnya dan juga bisa jaga keseimbangan portfolio. Selain itu, diversifikasi juga bisa bikin pikiran jauh lebih tenang. Kamu nggak lagi bergantung pada satu aset untuk menentukan apakah portfolio itu untung atau rugi. Jadi keputusan trading bisa diambil dengan kepala yang jauh lebih dingin, bukan dengan rasa panik karena semua dipertaruhkan di satu keranjang. Kalau kamu pakai Binance misalkan, ada yang namanya fitur portfolio tracker yang bisa bantu kamu untuk lakuin tracking portfolio. Dari situ kamu bisa lihat persentase alokasi setiap aset, mulai dari total nilai portfolio sampai profit loss secara real time. Dengan data seperti ini, kamu bisa jauh lebih gampang ngecek apakah distribusi aset kamu udah sehat atau masih terlalu berat di satu koin. Selanjutnya, menjual semua aset sekaligus. Setelah lama nahan altcoin dan akhirnya harga naik signifikan, wajar kalau muncul dorongan untuk ngejual semuanya langsung. Rasanya mungkin lebih aman, seolah-olah profit udah benar-benar di tangan. Tapi ada juga yang memilih kebalikannya, yaitu nahan semua posisi tanpa dijual sama sekali, karena takut ketinggalan kalau harganya masih lanjut naik. Dua pilihan ini sebenarnya sama-sama ekstrim. Kalau kamu lepas semua tapi harga malah lanjut rally, penyesalan biasanya muncul karena merasa keluar terlalu cepat. Tapi kalau semua ditahan dan marketnya ternyata koreksi, hasilnya juga bikin kecewa, karena profit yang tadi ada di depan mata ikut hilang juga. Kondisi kayak gini sering bikin trader itu frustasi, karena apapun yang dipilih rasanya ya selalu ada aja salahnya. Makanya banyak trader berpengalaman akhirnya milih jalan tengah dengan strategi scale out. Prinsipnya sederhana, bukan jual semua sekaligus, tapi lepas secara bertahap. Misalkan sebagian kecil sekitar 20%, 15%, sampai 30% dijual ketika udah profit cukup besar. Lalu sisanya dilepas bertahap di level-level berikutnya, atau dengan istilahnya moonback. Cara ini bisa bikin posisi lebih fleksibel kalau marketnya lanjut bullish, karena kamu masih punya exposure, dan kalaupun turun setidaknya kamu udah secure sebagian profit. Menjual semua sekaligus atau menahan semua posisi sama-sama itu sangat berisiko. Dengan scale out, kamu nggak lagi bergantung pada satu keputusan besar. Kamu bisa atur jalur keluarnya pelan-pelan, dan itu udah cukup bikin keputusan trading terasa lebih ringan di tengah market yang penuh ketidakpastian. Jadi itulah 5 kesalahan yang sering terjadi saat jual altcoin, mulai dari panik karena market, nggak punya rencana, sampai terlalu bergantung sama signalnya orang lain. Semoga video ini bisa bantu kamu untuk ambil keputusan jual dengan lebih tenang dan terukur. Seperti biasa, kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like-nya untuk support channel ini, dan jangan lupa subscribe karena sekarang sudah waktunya belajar bersama trader disiplin.